Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Alvinia, kelas E semester 2, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenteng Rapang. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi terkait 1. Peran teknologi informasi untuk kebutuhan ilmu pemerintahan. Yang kedua, faktor yang menjadi penyebab kegagalan penerapan teknologi informasi dalam menghasilkan sistem informasi. Yang ketiga, faktor yang menjadi penyebab suksesnya penerapan teknologi informasi dalam menghasilkan sistem informasi. Pemerintah telah menetapkan program pembangunan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan istilah e-government. Penerapan e-government merupakan amanat Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronis di Indonesia. Implementasi e-government dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik tentunya membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengolahnya. E-government adalah penggunaan IT yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak lain. Penggunaan IT ini kemudian menghasilkan hubungan-hubungan bentuk baru seperti government to citizen, government to business, dan government to government. Peranan teknologi informasi untuk kebutuhan ilmu pemerintahan. Peran teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pemerintahan karena dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat supaya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam ilmu pemerintahan karena pelayanan kepada masyarakat membutuhkan sesuatu yang memadai untuk memaksimalkan keefektifan kinerja orang yang bekerja di bidang pemerintahan maupun masyarakat. Peranan teknologi informasi untuk kebutuhan ilmu pemerintahan. 1. Membantu menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat bisa menjadi indikator terbaik untuk menentukan apakah pihak pemerintah sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dengan adanya teknologi informasi, aspirasi masyarakat bisa langsung disampaikan tanpa proses yang rumit. Pemerintah bisa mengetahui aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara cepat dan akurat. Yang kedua, memetakan solusi yang tepat guna. Dengan mudahnya akses pemerintah kepada aspirasi masyarakat, maka solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di daerah menjadi lebih tepat guna. Pemanfaatan yang baik juga akan membantu pemerintah untuk mengelompokkan aduan masyarakat. Dengan demikian, penanganan terhadap masalah pun menjadi lebih tepat guna dan intensif. Yang ketiga, menyajikan data akurat untuk pengambilan kebijakan. Kebijakan pemerintah umumnya dikeluarkan guna memenuhi kepentingan umum, yang dalam hal ini menyasar masyarakat. Peran dalam pengambilan kebijakan adalah dengan menyajikan data yang akurat dan sesuai dengan data di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dapat terintegrasi secara baik, terutama data-data penting baik melalui aplikasi internet pemerintah ataupun aplikasi lainnya yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi swasta. Yang keempat, pembangunan memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 tentang keterbukaan informasi. Pemerintah daerah punya kewajiban untuk memberikan dan mendistribusikan informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat kecuali informasi penting yang bersifat rahasia. Saat ini Indonesia sudah banyak daerah yang memanfaatkan IT untuk menyebarkan informasi kepada masyarakatnya. Salah satunya adalah melalui pembuatan website resmi pemerintah daerah. Yang kelima, memudahkan masyarakat. Dengan adanya inovasi teknologi memang dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan manusia. Begitupun dengan inovasi teknologi, informasi masyarakat tidak harus melalui prosedur konvensional yang berbelit-belit seperti dulu.
perlu. Dengan demikian, pelayanan publik pun semakin optimal dan tepat guna. Faktor yang menjadi penyebab kegagalan penerapan teknologi informasi dalam menghasilkan sistem informasi. Yang pertama, correspondence failure. Sistem informasi tidak mampu memenuhi tujuan dari desainnya. Yang kedua, interaction failure. Pengguna jarang atau tidak merawat sistem informasi yang ada. Ketiga, proses failure. Sistem informasi melebihi budget yang direncanakan atau melewati batas waktu penyelesaian yang ditentukan. Yang keempat, expectation failure. Sistem informasi tidak mampu memenuhi harapan dari para stakeholder. Faktor yang menjadi penyebab suksesnya penerapan teknologi informasi dalam menghasilkan sistem informasi. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam penerapan sistem informasi. Suatu organisasi memerlukan studi kelayakan sehingga baik secara teknis, ekonomis, operasional, dan organisasional penerapan sistem informasi layak secara bisnis. Studi kelayakan merupakan studi pendahuluan untuk menyelidiki kebutuhan informasi, tujuan, hambatan sumber daya yang digunakan, biaya, keuntungan, dan kelayakan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.